Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Pada bulan April 2024, Anne pun sempat mengungkapkan dalam siaran langsung di akun media sosialnya bahwa ia sudah mengikhlaskan jika Arya menikah lagi. Jika Baim Wong akhirnya ketuk palu dan rumah tangganya dengan Paula Verhoeven resmi berakhir, sang sahabat Arya Saloka yang juga masih ada hubungan keluarga dengan Baim Wong juga membuat keputusan yang mengejutkan. Ia secara resmi akhirnya mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, Putri Anne, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Arya mengajukan gugatan cerai secara e-court pada tanggal 15 April 2025. Meski alasan perceraian tidak diungkap secara rinci, perselisihan dan pertengkaran disebut sebagai faktor utama yang melatar belakangi keputusan tersebut. Sidang perdana perceraian mereka pun dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 30 April 2025 mendatang. Arya Saloka itu baru masuk pendaftarannya kemarin, kemudian langsung sudah ditentukan majelis hakimnya dan hari sidangnya. Jadi majelis hakim sudah ditunjuk, kemudian ditentukan hari sidang dan sidang perdananya tanggal 30 April. Dan pengajuan gugatan cerai ini pun seolah menjawab berbagai teka-teki dan drama dalam rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne selama ini. Rumah tangga Arya dan Anne memang telah lama diterpa isu tak sedap. Bahkan sejak tahun 2024 beredar kabar bahwa keduanya sudah tidak lagi bersama. Pada bulan April 2024, Anne pun sempat mengungkapkan dalam siaran langsung di akun media sosialnya bahwa ia sudah mengikhlaskan jika Arya menikah lagi. Ia menegaskan bahwa status jandanya tidak menjadi masalah baginya dan lebih memilih untuk menjalani hidup dengan tenang. Tak hanya itu, publik juga memperhatikan perubahan dalam kehidupan pribadi Arya dan Anne. Putri Anne sampai merubah penampilan dan beberapa kali terlihat dekat dengan pria lain. Sementara itu, Arya juga selalu terlihat menjalani aktivitas tanpa ditemani sang istri, termasuk saat merayakan Idul Adha beberapa waktu lalu. Kan nggak harus jadi suami istri, enggak. Rujuk lu bilang rujuk. Gue di blok, apa yang rujuk, apa yang mau dirujukin. Tanpa suami pun, sih ngomongnya, janda pun aku bahagia gitu aja sih ngomongnya. Saya selalu menyembunyikan sifat asli saya, supaya orang nggak tahu. Makanya saya juga menyembunyikan keluarga saya kan. Saya nggak mau keluarga saya di up dan segala macam, karena memang ya menurut saya keluarga saya ya buat saya gitu kan. Isi gugatannya mengajukan perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus, itu aja. Setelah detailnya tidak diungkapkan, hanya itu aja. Adanya perselisihan terus-menerus dan sudah pisah lebih dari 6 bulan. Rumor mengenai pecahnya rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne semakin memanas setelah di media sosial heboh muncul isu orang ketiga yang menyeret nama Amanda Manopo yang pernah menjadi lawan main Arya di sinetron Ikatan Cinta hingga syuting iklan berdua. Amanda sendiri sempat mengungkapkan kekesalannya atas tudingan netizen tersebut. Dalam sebuah siaran langsung, ia merasa terganggu karena pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut pautkan dirinya dengan keretakan rumah tangga Arya dan Anne. Melalui unggahan di media sosialnya, Amanda juga menulis pesan yang meminta agar dirinya tidak disangkut pautkan. Apalagi saat ini ia memilih untuk fokus memeriksa kesehatannya. Tim Silat pun mencoba melakukan penelusuran ke kediaman Putri Anne untuk mengkonfirmasi gugatan cerai yang diajukan oleh Arya Saloka. Siapa ya? Pelakor yang mana? Ayo. Kalau nge-pelakor, kalau misalnya dikatain pelakor, ngomongnya langsung aja. Siapa yang ngatain? Ada yang ngatain? Ya dia. Ngomongnya langsung aja, di depan mata gue langsung. Siapa nih, Kak?
Pemirsa Silet, beralih dari Baim Wong akhirnya ketuk palu dan Arya Saloka akhirnya gugat cerai, berikutnya ada kabar kurang menyenangkan yang datang dari aktris Asha Shara di tengah kehamilannya yang sudah 5 bulan kandungan. Pada tanggal 13 April 2025 lalu, Asha mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan kejadian dugaan intimidasi yang dialaminya. Rumahnya digeruduk berkali-kali oleh puluhan orang, bahkan hingga larut malam, membuatnya merasa takut dan terancam. Dalam laporannya, Asha menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik yang menunjukkan adanya dugaan tindakan intimidasi dan anarkisme. Kejadian tersebut diduga dipicu oleh polemik sengketa rumah tempatnya tinggal yang saat ini masih dalam proses persidangan. Ada video-videonya sih, aku sempat videoin juga beberapa, jadi cuplikan-cuplikan video gitu. Makanya saya putuskan untuk kayaknya aku mesti lapor ke pihak berwajib untuk kenyamanan aku juga, untuk keamanan aku dan keluarga. Itu sih rumah keluarga suami ya, rumah dari ibunya beliau, orang tua. Nggak tahu, belum check up lagi. Insyaallah mungkin ya gimana mau check up mbak, lagi kadang gini hektik banget. Ya, Asha Shara menghadapi situasi yang sangat berat saat rumahnya digeruduk oleh massa lebih dari 30 orang yang diduga meminta dirinya dan suaminya keluar dari rumah. Kejadian itu terjadi 2 kali. Pertama, saat bulan puasa, dan kedua pada tanggal 9 April setelah mediasi sengketa rumah kembali menemui jalan buntu. Bahkan, aksi massa tersebut sempat membuat Asha yang tengah hamil besar ketakutan, bahkan trauma. Ketua RT setempat mengonfirmasi kejadian tersebut, termasuk upaya pencabutan listrik yang akhirnya dibatalkan karena ada nenek Asha yang sakit dan anak kecil di rumah. Neneknya suami juga sampai di situ udah jatuh-jatuh, ya kan? Udah mau pingsan, aku sampai ya Allah, aku udah panik banget, aku kacau banget deh, udah tuh kacau banget. Pastinya melekat trauma ya. Waktu di bulan puasa itu ada pemutusan listrik. Jadi kan di situ kan ada lansia, ada balita, ada ibu hamil. Jadi kan takut terjadi apa-apa Kak kalau misalnya nggak ada listrik lama-lama kan. Akhirnya badan dari pihak Pak Alwi maulah malah legowo lah untuk masang listriknya kembali. Karena pihak Pak Alwi kan mengklaim itu sudah milik rumah dia, karena dia ngerasa sudah membeli. Tapi dari pihak Pak Fahmi ada prosedur dari jual beli yang salah atau gimana, kita orang tahu ya Kak. Jadi mereka menempuh jalur hukum. Asha Shara terus menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Ia secara eksklusif kepada tim Silet menunjukkan rumah milik suaminya yang menjadi konflik sengketa sambil mengungkapkan kesedihan dan ketakutannya akan hal-hal tak terduga. Asha juga memperlihatkan lokasi saat puluhan orang datang. Di tengah situasi tersebut, Asha berusaha tetap kuat mendampingi suaminya Fahmi Assegaf yang ia nikahi pada bulan November tahun 2022 setelah sebelumnya berpisah dari Syafiq Ashadi dan juga sempat berkonflik. Pernikahan dengan Fahmi membawa kebahagiaan baru bagi Asha yang mengaku bersyukur bisa kembali dipertemukan dengan mantan tunangannya. Ini dibuka, dia udah di sini nih, tuh. Udah di situ tuh, lagi berdiri. Udah. Tuh buka udah ada orang aja, ada 5 orang di situ sama Awi. Di sini udah Mbak udah ngaco, udah di sini, udah ke sini, udah ke sini, udah ke sini, udah semua. Sampai ke depan situ kalau nggak salah. Ke depan ini yang masih di garasi sih. Tapi di pekarangan depan sini. Aku nggak bilang kita benar banget, nggak lah, manusia ini kan selalu luput dari salah ya.
tapi at least kita jangan merugikan orang lain gitu. Jangan bikin susah orang. 10 tahun. Jadi aku sempat pisah. Emang aku udah nggak pikirin sih lah, sudah 10 tahun lah, udah ke kanan, dia juga udah ke kiri, udah nikah, married sama-sama kan, ketemu nggak sengaja doang, nggak sengaja.